Baik, kembali lagi dengan saya, Nanda Swelikatulasi sebagai moderator di podcast pada pagi hari ini. Saya dengan kedua narasumber saya yang bernama Saya Rosada, saya Wadida. Pada podcast pagi hari ini menyusun judul Persatuan antar warga negara Indonesia dilihat dari sisi agama Islam menuju Indonesia Emas tahun 2045. Persatuan di negara Indonesia yang semakin lambat laun tergerus oleh teknologi yang canggih. Lalu, bagaimana perspektif persatuan di negara Indonesia antar warga negara pada era sekarang? Baik, persatuan sendiri antar warga negara di Indonesia pada era sekarang itu dapat diwujudkan dengan sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan, terutama dalam suku, ras, budaya, dan bahasa. Nah, pada implikasinya sendiri kita bisa melihat dapat kita terapkan melalui kita itu tidak boleh menghindari harus menghindari sikap diskriminasi dan sara, lalu menjaga toleransi dan kebebasan umat beragama. Lalu selanjutnya kita dapat mendahulukan kepentingan bersama dan kepentingan pribadi kita. Nah, itu kunci utamanya kita harus memiliki rasa tanggung jawab dan kesadaran akan pentingnya persatuan. Nah, gunanya untuk apa? Gunanya untuk negara ini supaya tidak goyah akan ancaman dari berbagai ancaman di luar sana. Selanjutnya, apakah persatuan Indonesia pada tahun 2045 mendatang menuju Indonesia Emas, persatuan akan tetap kokoh atau malah gugur dengan berkembangnya zaman? Jika menanyakan kokoh atau tidaknya persatuan Indonesia nanti di 2045, itu sebuah pertanyaan yang sangat relevan dan kompleks. Kenapa? Di sebuah negara itu pasti akan terus-menerus menerima tantangan, apalagi dari segi persatuannya. Maka dari itu ada beberapa poin yang memang ada plus minusnya juga jika dilihat dari di Indonesia sekarang ini. Seperti dalam bidang teknologi dan informasi, itu kemajuan teknologi dan informasi sendiri itu dapat memperkuat persatuan dengan memfasilitasi komunikasi dan akses terhadap informasi. Seperti yang sudah kita ketahui, di era sekarang ini lagi maraknya penggunaan media sosial seperti TikTok, YouTube, Instagram, dan saya yakini juga dari kita semua pasti pernah melakukan komunikasi dengan seseorang yang memang sebelumnya asing atau tidak kenal. Nah, itu kan sebuah persatuan juga kita antar masyarakat meskipun jaraknya jauh. Di sisi lain juga dapat memicu polarisasi dan penyebaran hoax. Yang kedua yaitu dari segi politik. Nah, stabilitas politik yang baik itu sangat penting untuk menjaga persatuan. Namun, polarisasi politik yang tajam itu dapat mengancam sebuah persatuan. Seperti pada masa pemilihan presiden dan wakil presiden kemarin yang sudah kita lalui, itu kan secara tidak langsung masyarakat di Indonesia itu menghubungkan antara pendukung paslon satu dengan paslon lainnya yang itu benar-benar memicu konflik di persatuan di Indonesia ini. Ya, kemudian kita sebagai generasi muda, sebagai penerus bangsa memiliki peran penting dalam menjaga persatuan, yaitu pendidikan dan nilai-nilai kebangsaan yang kuat akan menjadi fondasi bagi persatuan generasi yang akan datang. Dari poin-poin di atas itu kan pasti itu kan sudah ada minusnya. Maka dari itu kita harus menanggulanginya dengan memperkuat persatuan seperti melakukan pendidikan berkarakter, menguatkan nilai-nilai kebangsaan seperti menanamkan nilai kebangsaan itu sejak dini melalui pendidikan dan budaya. Kemudian membangun infrastruktur yang merata, menegakkan hukum secara adil dan memanfaatkan teknologi. Kemudian juga kita harus membuka ruang dialog konstruktif untuk menyelesaikan perbedaan keberagaman tersebut. Begitu. Terima kasih. Lalu bagaimana sih perspektif mengenai persatuan yang ada di Indonesia dalam konteks Islam? Mengingat mayoritas masyarakat Indonesia itu beragama Islam.
baik, saya menjelaskan bahwa dalam Islam sendiri itu terhadap persatuan di Indonesia, Islam mendorong toleransi dan menghargai keragaman. Nah, kita itu dapat melihat bahwa Islam itu mengajarkan kita bahwa toleransi terhadap semua orang itu tidak memandang Muslim saja, tapi juga Muslim. Nah, lalu kita bisa bersandar pada contoh kaum Muhajirin dan Ansor pada dahulunya itu dua kaum ini hubungan didasarkan pada keimanan dan masing-masing memiliki iman yang kuat. Nah, ini yang menjadi tolak ukur persatuan yang dapat kita lihat untuk persatuan yang di era sekarang. Nah, dalam konteks Indonesia sendiri, moderasi beragama itu dapat menjadi cara pandang, lalu sikap dan perilaku untuk mewujudkan persatuan. Nah, moderasi sendiri itu dapat menjadi perekat antara semangat beragama dengan komitmen berbangsa dan bernegara yang itu untuk persatuan Indonesia. Lalu apakah persatuan yang diatur dalam Al-Quran kemudian pada surat Al-Imran ayat 103 dapat terrealisasikan di Indonesia? Di dalam Quran surat Al-Imran ayat 103 sendiri kan memang sangat jelas menentukan persatuan umat, yang dimana ayat ini mengajak kita untuk saling berpegang teguh dan tidak berpecah belah. Dan untuk kemungkinan untuk merealisasikan persatuan seperti yang digambarkan dalam ayat tersebut itu sangat-sangat memungkinkan. Karena kenapa? Indonesia memiliki sejarah panjang dalam menjaga keberagaman. Nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika itu telah menjadi dasar negara yang menekankan persatuan dalam keberagaman. Maka dari itu kita tanggulangi juga seperti yang sudah saya jelaskan di pertanyaan tadi, seperti penguatan pendidikan yang berkarakter dan semua itu tadi. Di dalam merealisasikan itu kita juga bisa meminta para tokoh agama dan masyarakat untuk menjadi teladan dalam menjaga kerukunan dari persatuan. Maka dari itu, marilah kita semua bersatu dalam perbedaan, melangkah menuju kemajuan. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali jawaban dari dua narasumber saya pada pagi hari ini. Kesimpulan yang dapat saya simpulkan bahwasanya persatuan dan persatuan antar warga negara Indonesia sangatlah penting untuk membangun bangsa yang kuat. Dengan mengedepankan sikap saling menghormati, toleransi, dan menghargai keragaman, serta menghindari sikap diskriminasi, masyarakat Indonesia dapat mewujudkan integrasi nasional. Dalam konteks Islam, ajaran toleransi, pluralisme, dan persaudaraan mendukung upaya ini. Namun, tantangan terhadap persatuan seperti polarisasi politik, kesenjangan ekonomi, dan dampak negatif ekonomi perlu diatasi dengan langkah konkret, termasuk pendidikan karakter, penguatan nilai-nilai kebangsaan, penguatan komunikasi antar agama dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan menegakkan hukum. Indonesia dapat mencapai tujuan bersama, yaitu tujuan persatuan dan kesatuan yang lebih kuat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika menuju Indonesia Emas tahun 2045. Saya selaku moderator pada pagi hari ini ingin menutup podcast pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.